الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, dibuka kitab Lubabul Hadisnya, kitab Lubabul Hadis. Bab tentang apa? Fadilah nikah, bukan? Fadilah nikah bukan? Si fadilah nikah. Apa udah? Lupa. Ingat. Ada yang ingat? Lubabul Hadis. Zina ya, berzina udah. Satu. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sirarukum azabukum. Sirarukum azabukum. Artinya, orang yang paling jelek di antara kamu adalah orang yang membujang. Membujang itu artinya hidup menyendiri tanpa pasangan. Rawahu, hadis riwayat Abu Ya'la wa Tabrani wa Ibnu Adin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Syirarukum azabukum. Sejelek-jeleknya di antara kamu adalah orang yang membujang atau hidup menyendiri. Rok'atani, 2 rakaat sholat, min muta'ahilin, dari orang yang punya keluarga.
khairun lebih bagus, lebih utama min sab'ina rakaatan min ghairi mutaakhirin, daripada 70 rakaat sholat dari orang yang enggak punya keluarga. Ibu-ibu yang sudah punya keluarga, yang pernah juga ya, itu ketika melaksanakan sholat sunnah ya, 2 rakaat lebih utama daripada 70 rakaat ya orang yang enggak punya keluarga. Rawahu hadis riwayat Ibnu Adin an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syararukum, ya, boleh dibaca syararukum, sararukum ajabukum wa aradilu mautakum ajabukum. Artinya, sejelek-jelek di antara kamu adalah orang yang membujang. Wa aradilu mautakum azabukum, dan orang yang paling hina di antara orang yang mati di antara kamu adalah orang yang mati dalam keadaan membujang. Bujangan, belum punya istri, yang tua, ya, nunda-nunda nikah padahal dia udah mampu, ya, udah mampu untuk berkeluarga, tapi ditunda-tunda mulu. Maka bagi orang yang sudah mampu, syahwatnya tinggi, ya, itu ada hukum, malah jadi ada hukum wajib bagi dia untuk nikah. Kenapa? Supaya syahwatnya itu, nafsunya itu jangan sampai ya menjadi satu ya perbuatan maksiat. Nah, supaya terhindar dari perbuatan maksiat akibat dari syahwat nafsunya itu, wajib dia nikah. Kalau dia sudah mampu, syahwatnya tinggi, ya, modalnya ada, ya. Karena nikah itu ada tingkat-tingkatannya. Ada yang diharamkan nikah, orangnya kagak mampu, ya, punya istri satu aja, ya, belum mencukupi, ya, masih kurang, ini nikah lagi, akhirnya terlantar, bisa jadi timbul haram. Ya, kalau sampai ya dia belum mampu adil dalam segala hal, nikah lagi. Udah loyo, ya, laki-laki udah loyo, nikah lagi, akhirnya ya nggak bisa memuaskan pasangannya, jadi dosa. Karena yang namanya mampu itu dalam arti mampu memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin. Kayak aki-aki udah letoy, nikah lagi sama perawan, ya udah nggak mampu apa-apa, cuma modal kaya aja, boleh, makruh nikah. Tapi kalau orangnya kuat, muda, gagah, harta ada, modal ada, bekal ada, itu mau wajib nikah tuh. Iya, kenapa? Karena ketika dia gak bisa mengendalikan hawa nafsunya, terjerumus ke dalam perbuatan zina, jadi dosa. Jadi orang yang paling jelek di antara kalian, ya, kata Rasulullah, adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina matinya adalah orang yang mati dalam keadaan membujang. Rawahu Imam Ahmad an Atiyah bin Yusuf.
bersabda Nabi Muhammad SAW, ma'at anta, tidaklah kamu memberikan makan zaujataka, kepada istrimu, fahuwa laka shadaqah, maka bagimu itu adalah sedekah. Jadi istri suami memberi makan istri itu adalah merupakan sedekah. Ya, begitu pun istri, ya, ketika dia membantu kehidupan keluarganya dengan dia berusaha baik dengan kerja ataupun dagang, ya, niatkan dalam hati adalah sedekah. Tapi nggak ada kewajiban, ya, kewajiban hanya sedekah, niatin. Rawahu, hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad, wa Tabrani dan Imam Tabrani, anil Mikdam, dari Mikdam. Selesai bab tentang nikah, ya. Kalau kita masih ada kemampuan, ya, untuk nikah lagi, segeralah nikah, ya, dengan didukung persyaratan-persyaratan, ya, yang harus kita penuhi. Maka dulu kita sering dengar ucapan orang tua, nggak ada orang bujangan kaya, kayak gitu. Artinya apa? Ketika kita berkeluarga, ya, dulu ketika kita masih sendiri, ya, nggak punya apa-apa. Ketika kita sudah punya suami, sudah punya pasangan, ya, alhamdulillah. Benar nggak, Bu? Punya nggak? Yang dulu kita nggak punya, waktu perawan punya nggak sekarang? Punya. Itu berkah daripada nikah. Maka kata Rasulullah, atas biju barokah, nikah itu berkah. Nah, ketika sudah nikah, punya anak, wal waladur rahmah, dan anak itu adalah rahmat. Rahmat apa? Kasih sayang. Maka anak itu, ya, semestinya menjadi pengikat kasih sayang antara suami istri. Maka ketika ada orang mau bercerai, ya, dia nggak jadi cerainya, itu kenapa? Karena anak, benar gak? Maka anak itu rahmah, kasih sayang, pengikat kasih sayang suami istri. Ya, ingat anak, ya Allah, kalau bercerai gimana anak gua, gitu ya. Tapi kalau orang yang udah diliputi oleh hawa nafsu, udah gak berpikir lagi, ya, karena emosi, hawa nafsu, setan yang bicara. Tapi ketika dia sudah sadar, ya, maka ketika kita sedang bertengkar dengan suami atau dengan pasangan, ya, salah satu harus mengarah, jangan sama-sama nimpalin. Nanti kalau sudah sama-sama nimpalin, ya sama aja kayak api disiram minyak, ya, makin besar, udah ngalah satu orang. Dan sampai ketika marah satu, yang satu sewot juga, akhirnya, ya, jadi udah kebakaran itu. Ya. Makanya kita rumah tangga itu disebut yang mengarungi bahtera. Bahtera itu apa? Bahtera itu perahu. Berarti perahu itu sedang berlayar di tengah lautan. Ini ujian, ya, masalah-masalah di keluarga itu gelombangnya. Maka suami istri itu nahkoda, harus bisa memegang kendali kedua-duanya. Ya, harus berperangan satu arah. Jangan yang satu madep mula, yang satu madep ngetan. Ya. Akhirnya, ya, tenggelam di tengah lautan masalah. Maka disebut kita sedang mengarungi bahtera rumah tangga, kan gitu. Istilah, maka antara suami dan istri ada saling melengkapi. Seumpama pakai pakaian. Jadi kalau pakaian itu fungsinya apa? Menutup aurat. Maka
dilarang ya, istri membuka auratnya sendiri. Artinya apa? Istri menceritakan kejelekan suaminya. Ya, lagi beli sayur pagi-pagi, gua kagak bisa tidur. Tanya kenapa kok? Laki gua ngorok mulu. Ya itu ceritain air laki sendiri. Ya. Masih mending lu mau apa ngorok gua memilih laki gua kentut mulu. Gua gitu. Nah, akhirnya menceritakan aib. Maka di dalam Al-Qur'an ya, kalian wahai laki-laki adalah pakaian perempuan, dan engkau wahai perempuan adalah pakaian laki-laki. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ayatnya itu. Mereka perempuan adalah pakaian buat dirimu wahai laki-laki, dan kamu laki-laki adalah pakaian untuk perempuan. Jadi kalau istri atau suami menceritakan kejelekan aib pasangannya sama dengan membuka aibnya sendiri. Hati-hati. Apalagi sampai nulis di medsos, di Facebook, dibaca sama orang-orang. Itu aib sendiri akhirnya dibuka. Ya, nggak boleh. Seharusnya saling menutupi. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberikan ya kepada kita pelajaran. Ya. Maka suami istri itu kalau kita lihat pertandingan bulu tangkis ya, itu sama dengan pasangan ganda. Suami istri itu pasangan ganda. Maka kita harus saling pengertian. Yang satu maju ke depan, ya, yang satu ke belakang, siap-siap di belakang nih. Ya kan? Begitu tuh. Strategi, lihat nggak bulu tangkis tuh? Yang satu nyemes, yang satu siap bertahan untuk ya siap-siap kalau dia mengembalikan koknya tuh ke ruangan kita kan gitu. Jadi maka suami istri itu seumpama pasangan ganda. Ya harus tektok. Ya. Maka namanya berkeluarga itu nggak ada yang lihai, nggak ada yang sudah paham berkeluarga, nggak ada. Semuanya belajar sampai nenek-nenek belajar. Kenapa? Karena kalau tanpa kita belajar, ya, ada yang udah nenek-nenek, kakek-kakek cerai ada, udah cucu banyak bercerai, benar nggak? Iya. Maka terus belajar, kita belajar. Jadi setiap kejadian, setiap ya ada masalah, disitulah ambil pelajaran buat kita untuk ya berjalan ke depan. Ya, tetapi ketika kita sudah berjalan ke depan, jangan terlalu kita sibuk ngurusin masa belakang, masa lalu. Ya, akhirnya apa? Ya timbul permasalahan lagi ketika si suami sudah nggak ingat atau istrinya udah nggak ingat. Ketika ini diungkit lagi, jangan, ya, nggak boleh. Kita tetap lurus lihat ke depan apa yang kita tuju. Boleh sesekali kita lihat spion. Kita seumpama kita bawa kendaraan, naik mobil atau naik motor, gak semestinya kita naik motor itu melihat spion aja ke belakang, nabrak. Ya, itulah hidup kita itu seumpama kita bawa kendaraan, harus lihat terus, sekali-kali boleh lihat ke belakang. Untuk jadi apa? Pelajaran buat kita. Bukan untuk jadi tujuan ya. Nabrak kita kalau lihat spion terus ke belakang. Maka kita lihat ke depan. Apa yang kita cita-citakan ya. Gitu. Al-babus sadisu wal isrun fi tasdidi zina. Bab yang ke-26 menerangkan tentang ya kerasnya siksaan bagi orang yang zina. Tadi sudah kita bahas nikah, sekarang masuk pada perkara yang menakutkan, yaitu siksaan bagi orang yang berzina. Tadi yang enak-enak ya, pahala. Sekarang siksa bagi orang yang berzina. Makanya ini kita belum babul hadis itu ada
ya, menceritakan tentang pahala, ada juga menceritakan tentang siksaan, ancaman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurisu faqra. Kata Rasulullah, zina itu mewariskan kefakiran. Ay yakilul barakatul rizki, yakni sedikit berkah rizki. Jadi nggak ada riwayat cerita pelacur kaya. Ada kata kaya pun hanya sebentar. Ya, hanya sebentar. Pada akhirnya apa? Hancur hidupnya berkeping-keping. Gak ada. Kenapa? Rasulullah bersabda, az-zina yurisu faqra. Berzina itu mewariskan kefakiran. Walaupun umpamanya nih, kita akhir-akhir sering dihebohkan berita-berita di televisi tentang artis-artis ya yang bergelut di prostitusi online. Masya Allah. Kita dengar berita, baca berita sekali kencan 80 juta. Ya, Masya Allah. Ya. Jual apom doang 80 juta. Artis tuh. Ya, padahal mungkin sama dengan yang di rumah itu. Bagi orang-orang yang begini itu, rasanya sama yang di rumah sama. Cuma karena nafsu setan, ya, itulah yang mendorong sehingga dia terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rasanya sama aja. Mungkin rasanya baru satu saya juga. Iya. Tapi karena dorongan hawa nafsu, dorongan setan yang gitu. Maka ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Gitu. Kenapa setan? Rahu Qadai wal Baihaqi an Ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Qadai, Imam Baihaqi dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinal ainaini an-nadru. Kata Rasulullah, jinah kedua mata adalah melihat. Ternyata zina itu bukan sekedar berhubungan suami istri tanpa ikatan nikah, tetapi mata bisa berzina, mulut bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki, semua anggota tubuh kita bisa berzina. Nah di sini zina wa aini an-ainaini an-nadru. Zinahnya kedua mata adalah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perbuatan zina, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah, berawal dari pandangan. Betul-betul? Makanya pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Nah, itu begitu. Ya. Ya. Jadi, melihat ya haram, apa yang diharamkan itu adalah zina mata. Karena pandangan itu adalah merupakan salah satu anak panahnya setan. Maka ketika kita memandang yang diharamkan itu, setan sudah melepaskan salah satu anak panahnya. Rahu Ibnu Sa'din, hadis riwayat Ibnu Sa'din wa Tabrani, Imam Tabrani wa Abu Nu'aim an Alqamah bin Huwairis, dari Alqamah bin Huwairis. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadru ilan nisa'il aznaniyat minal kabair. Masyaallah. Melihat, memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, ajnabiyat itu ajnabi ya, itunya mufradnya, ajnabiyat itu jamak muannas salim, ajnabiyat jamak itu. Melihat
ya kepada perempuan-perempuan, jamak tuh, perempuan-perempuan yang bukan mahram, ajnabi namanya, bukan mahram itu ajnabi. Minal kabairi itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Maka ibu-ibu hati-hati, jangan memasang foto di medsos, karena semua laki-laki pasti melihat wajah kita. Makanya kata Ustadz Al-Sobat, salah satu di antara dosa jariah, ada dosa jariah ada enggak? Dosa yang terus menerus mengalir. Ada amal jariah itu sedekah jariah, ini dosa jariah. Maka ya itu kata Ustadz Al-Sobat, ketika perempuan memasang fotonya di media sosial yang dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, ini hadisnya. Maka ada orang yang mencela, mencaci maki Ustadz Abdul Somad ketika mengucapkan ya ceramahnya seperti itu. Oh ini gitu kan. Ya orang kagak ngerti, bodoh, jahil, ya tanpa dasar ilmu, hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada ulama. Maka ketika ulama mengucapkan ini, diprotes, dicaci, dimaki, ya kan Ustadz Abdul Somad ini. Hadisnya jelas ada. Memandang perempuan yang bukan mahram minal kabair, ini termasuk dosa besar. Hati-hati ibu-ibu. Dengan udah kamu main handsos ya. SMS aja udah. Ya. Facebook, IG, ya, Instagram. Apalagi sampai mempertontonkan lekuk tubuhnya, ya, mempertontonkan lekuk tubuhnya. Di sini nggak ada keterangan, ya, perempuan yang telanjang, nggak ada. Tapi di sini adalah perempuan yang bukan mahram. Di sini keterangannya, ya. Apalagi ya mengumbar aurat di media sosial, lebih parah lagi itu. Hati. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinar rijlaini al-mashy. Jinahnya kedua kaki, nah tadi kedua mata. Sekarang jinahnya kedua mati adalah melangkah menuju tempat maksiat. Makanya nanti di akhirat mulut kita dikunci. Yang bersaksi apa? Anggota tubuh kita yang lain yang bersaksi, karena mulut ini ya suka pandai bersilat lidah. Ya, pandai bersilat lidah. Lihat aja di dunia, di pengadilan, ya, pengacara belain dengan berbagai macam dalih. Apalagi kalau sampai dia punya kekuasaan, punya kekuatan, punya uang, hakimnya disogok. Akhirnya lidah ini bisa membenarkan yang salah dan juga menyalahkan yang benar. Maka dikunci nanti di akhirat nih mulut nih. Mulut kita dikunci. Yang bersaksi apa? Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Ya Rob, dulu saya ini yang pegang-pegangan tangan. Ayo ingat ya dulu ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya, jangankan preman, Ustaz juga mungkin punya pengalaman masa lalu. Astagfirullahaladzim. Tangan nanti bersaksi. Dulu pegang-pegangan, lagi pacaran, belum nikah. Kaki juga dulu, ya Rob, saya yang melangkahkan kakinya nih ke tempat-tempat maksiat, diskotik, ke bar. Ini yang bersaksi nanti tangan, kaki, kuping, mata. Saya melihat ya Rob, saya mendengar ya Rob. Gimana kalau udah gitu? Gak bisa, kalau misalnya kita menolak, ya nggak ada pengacara nanti di sana, nggak ada. Hakimnya juga nggak bisa disuap nanti di akhirat. Nah, sekarang bisa aja hakim disuap, hakim diintimidasi, diancam. Ayo, nanti di akhirat nggak akan bisa. Ya aparat-aparat mungkin bisa berdalih di dunia,
aduh saya mah kan bawahan atas perintah atasan. Nanti di akhirat ketika di hadapan Allah di sidang nggak ada alasan seperti itu, nggak ada. Ketika nanti ditanya oleh Allah, ya apa bisa jawab di hadapan Allah? Ya Rob, saya mah dulu karena diperintah aja sama atasan. Nggak ada begitu. Dihantam nanti di akhirat. Silakan sekarang berbagai macam alasan, ya kan? Tapi nanti di akhirat pengadilan yang paling yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini zina rijlaini al-masyu. Zinah kedua kaki itu adalah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ya, ke tempat-tempat maksiat. Tapi kalau melangkahkan ke majlis taklim, majlis zikir, nanti bersaksi juga. Jangankan kaki, hatta kerikil, rumput yang kita injak ketika kita menghadiri majlis taklim, nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rob, alhamdulillah saya waktu di dunia diinjak sama si ibu anu, ya, ibu Leni umpamanya dari Blok K, jauh-jauh tiap hari Minggu rajin bener, ya kan? Orang-orang yang dekat belum datang udah datang, umpamanya, itu kan jadi motivasi buat kita, ya, jadi motivasi harus bantu kita. Itu nanti bersaksi, rumputnya, kerikilnya, batunya, corannya, umpamanya diinjak, itu jadi saksi di hadapan Allah. Maka dianjurkan orang ketika berangkat ke masjid, ke tempat ibadah, majlis taklim itu muter dari jalan yang paling jauh. Kenapa? Supaya langkah kaki kita, saksi kita makin banyak. Benar gak Bu? Iya, kau umpamanya nih, ya, Bu Pajar, sana ke Blok R dulu muter, gembor ketemu. Ya, Blok K lewat sana Cibinong. Ya. Biar apa? Langkahnya makin banyak saksi, makin banyak pahala, begitu. Ya. Wajinal yadaini al-batsu, dan jinah kedua tangan adalah menyiksa. Wah, ini orang yang membunuh tanpa hak, apalagi yang dibunuh orang beriman, orang Islam tanpa dosa dibunuh. Mencaci makinya aja adalah suatu dosa, membunuhnya adalah suatu kekufuran. Membunuh orang Islam yang beriman tanpa hak itu adalah merupakan satu kekufuran kufur. Orang tanpa dosa lagi ngawal ulama, lagi ngawal habib, tahu-tahu dibunuh. Zina kedua tangan adalah menyiksa, membunuh. Hati-hati. Ya. Di dunia kita bisa lepas dari pengadilan dunia, nanti di akhirat pengadilan Allah gak bakal bisa lepas. Hati-hati. Orang yang begini membunuh orang manusia, satu orang saja tanpa dosa sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Satu orang nih, apalagi kalau yang dibunuhnya lebih dari satu orang. Yang dibunuhnya santri, ngawal habib, ngawal ulama, ya, dibunuh. Udah dibunuh dipitnah lagi, ya kan? Udah dibunuh dipitnah lagi. Hati-hati ini. Zina kedua tangan adalah menyiksa, membunuh. Ini kata Rasulullah. Silakan sekarang siapkan pengacara paling hebat, ya kan, untuk bisa berkelit, berdalih dari hukuman dunia. Nanti di akhirat silakan, ya, kita aja, kita sebagai rakyat cuma itu aja udah, pasrah aja sama Allah. Ya sekarang nggak apa-apa, kita kalah di dunia, di pengadilan dunia. Nanti di akhirat silakan, hidupnya nggak bakalan tenang, hidupnya nggak bakalan tenang. Hati kecilnya dia merasa bersalah, ya, nggak bisa dibohongin. Kita nih kalau melakukan dosa, hati kecil ngomong nggak? Pasti, ya Allah. Wajinal ainain, dan jinah kedua mata, an-nadru ila ma la yakhilu, memandang
kepada perkara yang tidak halal. Yang tidak halal, yang hidup yang tidak halal. Aku Ustaz tanya, kalau misalkan kirim-kirim foto lewat medsos, lewat WA, Ngirimnya ke siapa? ya ke beda jenis. Ya jangan. Ya tujuannya apa? Kirim-kirim foto. Kan kadang-kadang kan teman lama gitu ya. Ya jangan. Udah nggak ingat lagi wajah kamu kayak apa sih? Jangan. Jangan lihat gitu. Jangan. Termasuk zina nggak Ustaz? Ya itu. Walaupun kita nggak niat, maksudnya kita pengen. Iya nggak ada niat kalau udah dilarang ya tetap dosa. Dosa. Ya dosa. Menjurus ya. Ya kayak seperti gini, kita ninggalin sholat asal mah gak niat ninggalin sholat kok. Gak ada niat dosa. Kalau udah dilarang dosa. Kecuali kalau terpaksa, dipaksa, diancam kita nih, gua bunuh lo. Ayo, jangan sholat lo, gua bunuh kalau sholat lo. Boleh kita ninggalin, boleh. Kalau kita diancam, dipaksa, ya. Tapi hati kita tetap nolak. Ayo lo, sembah tuh lo, patung lo. Kalau nggak sembah, gua tembak lo, gua bunuh nih. Udah nggak apa-apa. Tapi hati kita nolak. Tapi kalau hati kita setuju juga, ya udah, ya murtad. Makanya kalau kita ngaji, ya akan tahu, ya. Jadi jinah kedua kaki adalah melangkah ke tempat maksiat. Jinah kedua tangan adalah menyiksa, membunuh. Jinah kedua mata adalah memandang kepada perkara yang tidak halal. Wa qala alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janiyatun wahidatun, sekali berbuat zina, tuhbitu akan menghapus amal sab'ina sanah, amal soleh selama 70 tahun. Sekali kita berbuat zina, itu akan menghapus, melebur, menghilangkan, ya, mengapa lagi? Mentipek. Ya, menghapus amalan kita selama 70 tahun. Nah, lo. Ya, sekali berzina itu. Umur nggak nyampe 70. Sekali doang. Kamu kan udah sampai. Habis dah umur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bis-shawab, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Satu kita lagi ya, kita wasiatul Mustafa, kita wasiatul Mustafa. Makanya orang kalau nggak mau ngaji rugi, orang nggak mau ngaji rugi. Seharusnya kalau kita ketinggalan ngaji sekali aja, sama ketika kita nggak dapat BLT, nyesel, marah, gedek, sampai RT dikejar-kejar. Harusnya kalau kita ketinggalan ngaji itu ya lebih-lebih ketika kita nggak dapat BLT, ya. Maka kalau kita sudah istiqomah, nih orang yang beriman nih, ketika dia sudah istiqomah melakukan amal kebaikan, maka suatu ketika dia nggak bisa melaksanakan, tetap dapat pahala. Ya, Mama Junior kemarin dia sakit, tapi sebelumnya dia istiqomah ngaji, itu selama sakit di rumah dia dapat pahala. Makanya apa? Itulah keistimewaan orang yang beriman. Kenapa? Allah yang beriman. Falahum ajrun ghairu itu. Maka bagi dia adalah pahala yang tidak akan terputus. Bahkan sampai mati, ketika dia sudah meninggal wafat, sebelum meninggal dia adalah orang yang rajin ngaji, rajin duduk di majelis taklim, dia dapat pahala. Istiqomah. Maka ya, tinggalkanlah hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh, baru sekedar kondangan, tinggalkan dulu.
Berapa lama sih ngaji? Cuma 2 jam. Ngaji cuma 2 jam. Apa nggak bisa habis ngaji kondangan? Masa iya kewajiban kita kalah dengan hal yang bukan yang wajib? Kondangan kira-kira wajib apa nggak sih? Amplopnya kan bisa dikirim. Orang yang nggak datang amplopnya aja udah kirim. Ya itu dia. Nggak makan katanya itu emang. Rugi katanya. Berarti ngasihnya bukan karena Allah. Kalau begitu kita nggak dapat pahala nih. Kalau keundangan niatin kita sedekah, jangan berharap balasan lagi, jangan. Itu udah nggak ada pahala. Rugi kita ngamplopin 100.000, ya, tapi niatnya salah, rugi. Apa? Wasil Mustafa sampai ke Bapak kemarin. Apa bacanya? Nanti yang belum ya dicatat siapa aja. Kita usahakan. Halaman berapa nih? Wasiatul Mustafa 20. Bab apa? Apa itu? Bidah bidunya ya, faslun bidah bidunya, pasal tentang mengecam atau mencela dunia. Paslon bidah dunia, kita ulang. Ini pasal menerangkan tentang mengecam dunia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wa liyatul maut. Wa uliyatul maut. Sama enggak? Wahai Ali, waspadalah kamu terhadap kaum ningrat, kaum yang tinggi jabatannya yang mati. Ya, wa uliyah, uliyah itu orang yang tinggi jabatannya, orang ningrat, jabat. Wa uliyatul maut, orang yang tinggi jabatannya yang mati. Matinya bagaimana? La yazkuruna, yang mereka mati dalam keadaan tidak mengingat, tidak berzikir. Kecuali apa? Ila dunyahu, yang kecuali matinya ingat akan harta dunianya. Ya, mati masih ingat harta. Dikumpulin anak-anaknya. Toh kumpul semua. Bapak mau ngomong nih, ya Bapak. Ya, kalau Bapak mati besok itu ruko yang di pinggir jalan di depan gerbang, ya jangan dijual. Emang kenapa Bapak? Itu punya orang. Maka orang meninggal itu tergantung apa yang dia sering kerjakan, apa dia yang paling sukai di dunia. Kalau dia sukanya main musik, ada orang mau meninggal masih aja minta gitar, mau main musik. Itu tetangga kita di Bintaro itu. Alhamdulillah. Ada orang hobinya megang joran tiap hari, megang joran. Matinya lagi megang joran juga di pinggir empang. Dicari sama bininya kagak pulang-pulang, sehari semalam kemana lagi gua di pas ketemu lagi nyender di pohon pisang di pinggir kolam, ya di pinggir empang, megang joran, mati. Ada yang joget ya, ibu-ibu. Ada yang lagi joget, gubrak, mati. Benar gak tuh di video-video? Nggak enak banget itu dah. Masya Allah ya. Faqala Ali, maka berkata Ali, wa ma hum ya Nabiullah. Ali nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul?
Qala Rasulullah bersabda menjawab al-aghniya'u yaitu orang-orang yang kaya, wa ashabud dunya dan orang-orang yang mempunyai dunia, harta dan kedudukan. Alladzina tarahum ya, yang mana yaitu orang-orang yang kau melihat mereka itu ya, mukbilina ala jam'iha, yang mana mereka selalu berkonsentrasi ya, penuh atas pengumpulan harta dunia, serius ngumpulin hartanya. Yang kamu melihat mereka itu benar-benar serius ngumpulin hartanya, kerja siang malam banting tulang. Ya, ada orang paginya sampai sore kerja, habis kerja apa? Gojek. Oh, benar-benar serius dia nyari dunia. Ya, ngumpulin dunia. Yang mana dia serius, konsentrasi benar-benar nyari dunia, ngumpulin dunia, kata Rasulullah. Itu orang-orang kaya yang benar-benar serius ya dalam mengumpulkan dunianya. Seriusnya bagaimana? Ka iqbalil walidah ala waladiha, sebagaimana seriusnya seorang ibu ngurusin anaknya. Kira-kira ibu kalau ngurusin anak serius apa? Dianggap main-main. Ya, sekarang mah banyak yang ngurusin anak kagak serius. Sering kita dapat kiriman video, emaknya main handphone ya, anaknya diikat pakai apa gitu ya, biar nggak keganggu, emaknya lagi main handphone. Anaknya di ayunan ya. Ayunannya diikat pakai tali, diikat ke kaki, mainnya main handphone, kakinya yang goyang-goyang. Ada nggak tuh? Lihat nggak itu? Ya, zaman sekarang mah masya Allah, mak-mak ya Allah. Ini sebagaimana seriusnya seorang ibu ngurusin anaknya, kata Rasulullah. Ini orang kaya yang selalu mengumpulkan dunia, sampai serius dia ngumpulin dunia, banting tulang siang malam, bisnis mulu aja terus. Ya, sampai seperti seorang ibu yang serius ngurusin anaknya. Wa ulaika hum khasirun ghadda, kata Rasulullah, dan mereka nanti ya akan menjadi orang-orang yang rugi. Ngumpulin dunia ya sampai dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi nanti. Ya. Maka orang yang enggak rugi itu adalah orang yang beriman, yang beramal soleh, dan juga orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman enggak bakal rugi. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan juga menasihati dalam kesabaran. Itu orang yang enggak bakal rugi. Jadi orang yang selalu mengumpulkan hartanya secara serius siang malam, ya otaknya hanya apa? Bisnis aja, dunia aja. Nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Nauzubillah. Kenapa? Karena hartanya nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Hati-hati. Jangankan harta banyak, harta sedikit aja nanti hisabannya lama. Ya, lama. Apalagi kalau hartanya banyak. Nabi Sulaiman, nabi aja nabi. Dia itu raja kaya. Itu ketika dihisab lama Nabi Sulaiman, nabi, apalagi kita bukan nabi. Maka Rasulullah ya ngajarin sama kita doanya boleh diamalin tuh. Doanya minta jadi orang miskin.
Ayo, ibu mau nggak ngamalin tuh? Saya kasih doanya. Allahumma ja'alni miskinan wahsurni miskinan. Jangan Ustaz. Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang miskin dan kumpulkan kami atau hamba dengan orang-orang yang miskin. Itu Rasulullah doanya tuh. Gak apa-apa ya Bu. Kita mintanya doanya sama Allah, minta rezeki yang hal, yang barok untuk bekal ibadah. Itu aja kita mah nggak apa-apa. Ya. Minta sama Allah tuh minta rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah. Kalau ustadz ngadain maulidan, ustadz gak kebingungan nyari dana, kalau kayak mah jamaahnya kan gitu. Benar gak? Iya, ustadz. Ya, pengen majlis taklimnya dibangun, nah, jamaahnya pada kaya-kaya, ustadz kalem aja. Mau butuh apa? Semen berapa? Ratus sak, gitu kan? Iya, ini kan sampai umpulan begini kan. Kalau nanti lega mah kan enak ya. Saya rencana begitu, doanya sama Allah, mudah-mudahan majlis Ghadul Baqiyah berkah. Ya, berkah. Ya, mudah-mudahan ada donatur yang tergerak hatinya. Ya, doain aja. Supaya kita enak nih, nyaman. Kalau lagi banyak begini kan umpul-umpulan kagak enak bener ya. Faslun fi ta'rifil ahwalin nas indallahi ta'ala. Ini pasal tentang mengenal berbagai kondisi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan masuk pasal ya yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbina ilma warzuqna fahma. Ya.